Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ketika ku renungkan arti Natal, bukan hanya sekedar hiasan, namun kasihnya sungguh bagi kita. Dia lahir dalam palungan hina, tidak dengan pohon terang yang indah, dan gemerlapnya pesta meriah. Namun seluruh bumi turut bersuka, sambut kehadiran Dia, Sang Raja. The miracle of Christmas is Jesus. The miracle of Christmas is you. Let the love of Jesus change your heart. Be miracle to someone this Christmas. Dengan pohon terang yang indah, gemerlapnya pesta meriah.
namun seluruh bumi turut bersuka sambut kehadiran Dia Sang Raja. Miracle of Christmas is Jesus. Miracle of Christmas is you. Let the love of Jesus change your heart. A miracle to someone this Christmas. Miracle of Christmas is Jesus. The miracle of Christmas is you. Let the love of Jesus change your heart. Be a miracle to someone this Christmas. Miracle of Christmas is Jesus. Miracle of Christmas is you.
bercerca harapan, telah lahir sang pengaman, Dialah Mesia. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia raja segala raja, Yesuslah namanya. He is the glorious King. He is the Prince of Peace. Dialah yang ditinggikan dan disembah. Worship His majesty. Behold His beauty. Engkau Raja damai. You are the King of Kings. Besar kekuasaanmu, memerintah selamanya. Seluruh bumi pun menyembah. Engkaulah sang Raja. He's the glorious King. Mari sama-sama naikkan. Worship His majesty. Behold His beauty. Engkau Raja damai. Engkau Raja damai. Engkau Raja damai. You are the King of Kings. Besar kekuasaanmu, memerintah selamanya. Besar kekuasaanmu, memerintah selamanya. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Kita memang belum bisa tatap muka, tapi lewat daring begini aja kita harus bersyukur. Apalagi sekarang sudah masuk di akhir tahun. Tahun yang berat buat kita, tapi kita tetap bisa bersuka cita. Betul ya? Bapak Ibu sekalian, setiap hari Minggu jam 10 pagi kita akan ibadah lewat tautan ini, yaitu youtube.com/NWI Church. Dan di bulan Desember ini kita akan merayakan Natal setiap minggunya. Artinya ada berturut-turut ibadah setiap hari Minggu dengan tema Natal. Hari ini tanggal 13, minggu depan tanggal 20, lalu minggu depannya lagi tanggal 27 jam 10 pagi. Silakan bagikan tautan ini kepada lebih banyak orang, teman, sahabat, saudara, supaya mereka juga bisa bergabung beribadah bersama dengan kita. Kemudian informasinya adalah bahwa Christmas Eve worship atau ibadah pada malam Natal diadakan tanggal 24 Desember 2020
jam 9 malam. Kemudian keesokan harinya tanggal 25, ibadah yang kita laksanakan pada malam Natal juga bisa Anda saksikan kembali. Ada 2 akun media sosial yang harus diikuti dari gereja kita, yaitu @NWI Church di Instagram dan New Wine International Church di Facebook. Jika Anda belum menjadi sebuah bagian atau anggota tetap dari gereja tertentu, silahkan bergabung dengan gereja kami. Caranya adalah dengan mengisi formulir virtual yang saat ini muncul di layar. Minggu ini, kegiatan-kegiatan yang secara konsisten dilakukan oleh gereja kita adalah program interaksi tanya jawab. Ini adalah ruang diskusi bagi jemaat dengan gereja, tentunya di program yang disebut Lebih Dalam Lagi. Setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWI Church. Kemudian ada Bible Study yang dibuka untuk umum, dilaksanakan setiap hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat lewat Zoom. Silakan kirim DM ke medsos atau Instagramnya gereja @NWI Church atau Instagramnya Pastor Christopher Tapiheru, ada di layar juga. Kemudian setiap hari Jumat jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto secara konsisten mengadakan live worship at home. Ikuti, doakan. Setelah worship at home, ada Bible study khusus untuk pasangan yang sudah menikah, Sacred Marriage. Ini diadakan lewat Zoom. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang berkenan untuk mengikuti hal ini untuk mengirimkan DM ke Instagram @NWI Church atau @Christopher Tapiheru. Setiap persembahan, persepuluhan, atau donasi untuk dana pembangunan gereja dapat Anda kirimkan melalui transfer bank BCA atas nama GBI New Wine International di nomor rekening 002 308 1234. Dan kami juga masih melakukan pengumpulan donasi untuk disalurkan berkatnya bagi saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Nama programnya adalah 5.000 rupiahku. Jadi Anda hanya perlu menyisihkan 5.000 rupiah per harinya untuk nanti disalurkan gereja kepada mereka yang terdampak dari pandemi ini. Silahkan kirimkan untuk program 5.000 rupiahku ke nomor rekening BCA yang berbeda di 0700 177 696 atas nama GBI New Wine International. Dan jangan lupa untuk program ini, program 5.000 rupiahku, Anda harus mencantumkan kode unik di belakang nominal yang Anda transfer, yaitu 019. Itu penandanya ya. Bapak Ibu juga bisa memberi atau mendonasi melalui OVO, Dana, GoPay atau dompet digital lainnya dengan cara memindai kode bar yang muncul di layar saat ini. Kami atas nama gereja mengucapkan terima kasih untuk segala kemurahan hati Bapak dan Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus membalas kebaikanmu berkali lipat. Amin. Kemudian untuk kantor sekretariat gereja sampai saat ini juga masih melakukan work from home. Namun jika Anda membutuhkan pelayanan secara langsung seperti mendoakan secara khusus pergumulan Anda, baptisan, penyerahan anak, atau konseling, Anda bisa menghubungi nomor khusus WA yang tertera di layar saat ini, yaitu 0812 865 00101 atau 082 111 28 1931 dengan Ibu Sylvia dan tim yang siap untuk melayani Anda. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, kemanapun Anda bepergian. Vaksin memang sudah tiba di Indonesia, tapi masih dalam tahap penelitian lebih lanjut. Tapi jangan anggap remeh pandemi yang masih ada di sekitar kita, karena virus ini benar-benar tidak terlihat dan tidak terduga. Untuk itu, gunakan masker selalu kemanapun Anda bepergian, hindari kerumunan, rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan cairan pembersih tangan. Dan selain jaga jarak tadi, yang selalu penting adalah juga menjaga kebersihan lingkungan Bapak dan Ibu sekalian. Inilah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu, siapkan hati dan pikiran kita semua. Selamat mengikuti firman Tuhan, Immanuel. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
bersinar cemerlang, sukacita besar bagi seisi dunia. Sang penebus telah lahir, Dialah Mesias. God is with us, Immanuel, selalu besertaku, Immanuel, besar kasih-Nya, besar anugerah-Nya. God is for us, Sang Penebus. Sukacita besar, Sukacita besar bagi seisi dunia. Sang Penebus telah lahir, Dialah Mesias. God is with us. God is with us, Immanuel, selalu besertaku, Immanuel, Besar kasih-Nya, besar kasih-Nya, besar anugerah-Nya. God is for us. God is for us, Sang Penebus. Besar kasih-Nya, Besar kasih-Nya, besar anugerah-Nya. God is for us. God is for us, Sang Penebus. Let's sing together. God is with us, Immanuel, Kau selalu besertaku, selalu besertaku, Immanuel, besar kasih-Nya, besar anugerah-Nya. besar anugerah-Nya. God is for us, Sang Penebus. God is with us. God is with us, Immanuel, selalu besertaku, Immanuel, besar kasih-Nya, besar anugerah-Nya. God is for us, Sang Penebus. God is for us, My Redeemer. my Redeemer. Shalom keluarga New Wine dimanapun berada. Di sini Christopher tapi Heru, thank you buat kesempatan yang indah untuk bisa kembali membagikan isi hati Tuhan
Ya, nggak kerasa udah hampir setahun lagi kita lalui bersama. Bagi Anda yang mungkin baru pertama kali lihat saya, ya, ini Instagram saya paling aktif di sosial media di Instagram. Ya, karena Anda juga paling aktif di sana. Jadi ya sebagai hamba Tuhan, saya menjemput bola. Ya, karena agak sulit bawa orang ke gereja, kita bawa gereja ke orang-orang. So, aku dan istriku juga hadir di Instagram. Dan yang belum follow, bisa follow. Bebas bisa untuk direct message, menanyakan apapun perihal gereja kita, New Wine International Church. Dan menjelang hari Natal ini, ya, dengan senang hati saya akan membawakan isi hati Tuhan yang berjudul Let There Be Light. Let There Be Light. Dan kita ambil dari 2 Korintus 4 ayat 5-6. 2 Korintus 4 ayat 5-6, izinkan saya membacakannya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ya, saya berkali-kali ceritain kesaksian singkat hidup saya bahwa saya jadi pendeta bukan karena maunya saya. Ya, saya sekolahnya desain grafis, kuliah desain grafis, kerjaannya juga di dunia desain grafis, nggak pernah berniat, ya nggak pernah cita-cita untuk jadi pendeta. Tapi dari kecil memang dinubuatkan bakal jadi pendeta secara spesifik, tapi berusaha lari dari panggilan Tuhan. Akhirnya ya, saya memenuhi panggilan Tuhan karena Pak Gembala, ya Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto menawarkan saya, atau lebih tepatnya meminta bantuan saya untuk melayani bersama di New Wine International Church sejak 2015. Perjalanan hidup saya berubah. Sejak itu saya bersyukur sampai tahun ini masih terus bersama-sama dengan keluarga rohani saya, ya, New Wine International Church. Dan bagi Anda dimanapun berada yang belum bergereja, ya masih terus diundang untuk join. Ya, walaupun kayaknya 2020 tahun yang ajaib dimana kita berpikir we don't need church, kami masih Kristen kok, bisa lihat YouTube sana YouTube sini. Ya, tapi sekali lagi untuk taat tumbuhan bertumbuh butuh bukan hanya pupuk atau air, tapi juga butuh tanah, butuh ladangnya. Ya, dan aku percaya gereja adalah masih rencana A-nya Tuhan. Tuhan nggak punya rencana B. Dan sekali lagi yang masih belum bergereja, dengan senang hati kami keluarga New Wine International Church membuka tangan dan untuk menyambut Anda dengan bahagia, dengan sukacita. Ya, sekali lagi, diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ya, saya percaya persis ini bukan cita-cita saya untuk jadi pendeta, tapi ini kehendak Tuhan. Dan nggak ada yang lebih indah daripada hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan saya menjawab ya untuk panggilan itu. Ya, sejak 2015 saya melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Dikatakan di sana, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Let there be light. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Tuhan juga yang membuat, Tuhan sendiri yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya, ini tujuannya, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, jadi segala sesuatu yang kita bisa kenal tentang Bapa di sorga, tentang Tuhan kita bisa kenali dari dalam diri Yesus Kristus. Jadi keempat Injil, jadi sepanjang Alkitab, kita bisa mengenalnya sepenuhnya melalui Kristus yang kita rayakan, kita sambut, ya, kehadirannya, kita rayakan kelahirannya di dunia ini, ya, di hari Natal. Dan ini yang akan kita belajar tentang Let There Be Light. Dari dalam gelap akan terbit terang, dan Tuhan yang akan membuat terangnya bercahaya dalam hati kita melalui pengenalan akan Kristus. Melalui pengenalan akan Kristus. Siapa Kristus? Siapa Yesus? Jesus is the light. Ini poin pertama kalau Anda suka nyatat. Jesus is the light. Di Yohanes 9 ayat 5, Yesus mengatakan seperti ini. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Di mana Yesus sekarang? Tentunya sudah naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Yang akan datang nanti kalau di sorga udah siap, Dia menyiapkan tempat bagi kita, Dia akan jemput kita kembali. Tuhan Yesus akan turun lagi dari sorga dan menjemput Anda dan saya yang menantikan Dia, yang percaya kepadanya. Ya, sekarang ada di sorga. Tapi selama aku dalam dunia, kata Tuhan Yesus, akulah terang dunia. Di Yohanes 12 ayat 46, secara spesifik Tuhan Yesus memberitahukan tujuan kedatangannya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Tujuannya supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Itu tujuannya. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you.
hope for a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. Ya, lagu yang cukup familiar pasti di telinga Anda. Light of the world, step down into darkness and open our eyes and let us see. Ya, biar the eyes, mata hati kita terbuka dan melihat kemuliaan Bapa di sorga, kemuliaan Tuhan yang nyata dalam wajah Kristus pada diri Tuhan Yesus. Dia telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Jangan tinggal di dalam kegelapan. He came to save us from the darkness. Dari dalam dari gelap akan terbit terang. Setelah gelap akan terbit terang, dari dalam kegelapan, dan dia menyelamatkan kita from the darkness. Izinkan saya membaca Yohanes 3 ayat 17 sampai 21. Kalau Yohanes 3 ayat 16 tentunya salah satu ayat Natal, ayat yang rata-rata orang Kristen cukup familiar dengan ini ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17-nya. Jadi katakan seperti ini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi Yesus datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Oke? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Oh, menarik. Ya, barang siapa percaya tidak dihukum, barang siapa tidak percaya udah berada dalam hukuman. Jadi bukan dihukum, tapi udah berada dalam hukuman itu. Dan dikatakan inilah hukuman itu di ayat selanjutnya. Ya, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. So siapapun yang lebih suka memilih untuk prefer untuk live in sin, hidup di dalam dosa, hidup di dalam pemberontakan terhadap Tuhan, hidup dalam kejahatan yang tidak mau dipertobatkan, ya orang ini telah berada, ya Anda berada di dalam hukuman itu. Ya nggak perlu nunggu neraka, Anda udah bikin neraka Anda sendiri. Nah itu yang mengerikan dari ayat ini. Ya inilah hukumannya. Ya yang nggak percaya udah berada dalam bawah hukuman. Yang tidak percaya berada di bawah hukuman, inilah hukumannya. Terang datang ke dunia, tapi manusia lebih suka kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Jadi itu tujuannya, ya orang lebih suka hidup dalam dosa, dalam dalam pemberontakan terhadap Tuhan, karena kalau datang ke terang nanti perbuatan yang jahatnya kelihatan semua. Ya kebongkar deh aibnya nanti semuanya. Jadi pada memilih untuk menjauhi terang itu. Ya padahal terang datang ke dunia untuk menyelamatkan. Ya anak manusia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Yang mencari yang terhilang, yang sakit, yang perlu tabib. Dan gitu. Ya Tuhan Yesus bilang berkali-kali dia datang benar-benar untuk menyelamatkan semua. Anda dan saya kita sama terhilangnya, saudara, we are. Tapi gini, ini dia datang untuk menyelamatkan kita dari kegelapan. Dari kegelapan. Makanya di ayat yang terakhir dikatakan seperti ini, Yohanes 3 ayat 21 dibilang seperti ini, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah, dalam Tuhan. Artinya by the grace of God. Ya, dan ini tujuan buat Tuhan, bukan buat diri sendiri biar kelihatan baik, ya biar kelihatan saleh, biar kelihatan rohani. Ya, ini bukan pencitraan, ini bukan religion, ini lebih dari religion, it's a relationship with God. Ya, barang siapa melakukan yang benar datang kepada terang supaya jadi nyata bahwa semua perbuatan-perbuatan ini dilakukan dalam Allah. Ya, di Yohanes 1 ayat 9-12 izinkan saya membacakannya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tapi ini dia bad newsnya, kenapa? Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, tetapi ada di sini ayatnya, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, diberi oleh Tuhan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau bisa ada rangkuman dari Natal atau bahkan seluruh kekristenan, ini tentang apa? Anak Allah jadi manusia, biar manusia bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Itu rangkumannya. Ya, salah satu quotes yang terkenal dari penulis yang sudah almarhum tentunya, salah satu penulis terbesar abad 19, yaitu C.S. Lewis.
Ya, anak Allah jadi manusia biar manusia bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Dia datang untuk menerangi, untuk menyelamatkan, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak perlu hidup dalam kegelapan lagi, tidak perlu binasa, melainkan bisa memperoleh hidup yang kekal. Kita diberi kuasa. We are saved from the darkness by the light Himself, Jesus Christ. Kita diselamatkan dari kegelapan. Untuk apa? Supaya menjadi anak-anaknya. Menjadi anak-anaknya karena kita punya tugas. Kita punya tugas utama. Jadi Matius 5 ayat 14 sampai 16, di sini kan saya membacakannya dari ayat 14. Ya, ini ayat yang cukup familiar. Kamu adalah terang dunia. Kamulah, jadi bukan jadilah, nggak ada perintah di sini untuk jadi terang. Kamulah. Ya, Yesus mengatakan yang sebenarnya tentang Anda dan saya. Ya, Tuhan menciptakan kita sebagai anak-anaknya. Memandang kita, bahkan mengasihi kita dan menyelamatkan kita sebagai anak-anaknya. Sekali lagi, anak Allah jadi manusia. Biar manusia bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Dan di matanya kita masih anaknya. Makanya Yesus dengan berani yang mengatakan kepada para murid yang masih berproses dalam iman, pada siapapun yang baca Alkitab, baca ayat itu dan mendengarkan khotbah Yesus di sana yang masih berproses dalam iman, ya, dan dia kata apa? Kamulah terang dunia. Selama aku dalam dunia, aku terang dunia. Tapi nanti, ya ketika aku naik ke sorga, kamu terang dunia. Anda terang dunia. Saya terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, logikanya kalau dunia ini memang sesungguhnya gelap seperti yang kita tahu dan percaya. Dan kenyataannya memang seperti itu, dunia ini gelap. Ya, keberadaan terang akan selalu menerangi. Nggak bisa tersembunyi, tapi jeleknya seringkali bisa bersembunyi. Dengan sengaja bersembunyi. Ya. Padahal nggak bisa tersembunyi. Kota yang terletak di atas gunung pasti kelihatan ketika ya dari bawah gunung orang lihat ke atas ada yang nyala-nyala di sana. Oh, itu kota-kota terletak di atas gunung. Kan ketika malam apalagi semakin gelap, ya keadaannya, situasi sekelilingnya semakin terang bersinar lah. Nggak bisa tersembunyi sebenarnya, tapi sering bersembunyi. Ya, dengan sengaja gereja bersembunyi. Orang Kristen seringkali menyamarkan ya statusnya sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen karena takut dicap nggak nasionalis, terlalu agamis, ya nggak Pancasilais, apapun itu alasannya. Ya, takut dicap kristenisasi ketika bersaksi, menceritakan kedahsyatan Yesus. Ya, selalu kayak gitu, kita dipenuhi ketakutan sehingga kita bersembunyi. Tapi tahun ini 2020, aku sangat merasakan Tuhan benar-benar menggoncangkan kenyamanan kita untuk kita keluar dari 4 tembok gereja. Bahkan nggak bisa kebaktian di gereja untuk beberapa bulan, lamanya hampir setahun. Apa untuk menyadarkan kita bahwa kita diselamatkan dari kegelapan oleh Sang Terang itu sendiri. Untuk apa? Untuk keluar dan bersinar bagi kemuliaan-Nya. Ya, let there be light. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ya, setelah gelap akan terbit terang, itu ayatnya tadi. Ya, dari dalam gelap akan terbit terang. So let there be light. Siapa itu? Anda dan saya. Kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Tarik keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan dahsyat dari Dia. Sudah terlalu lama. Ya, sudah terlalu lama Anda dan saya, kita gereja punya kecenderungan untuk bersembunyi di balik kenyamanan, di balik pembelaan, di balik semua dasar-dasar hukum yang jelas tentang hak beribadah dan segala macam alasannya apapun untuk kita takut untuk bersaksi di luar, untuk menginjil di luar. Ini karena katanya ada boundaries, ada batasan-batasan. Aku nggak percaya. Nggak ada batasan yang setahu saya. Ini yang saya alami sepanjang saya melayani, sepanjang saya menginjil. Ya, penginjilan seringkali ditolak, berita Injil sering ditolak, tapi ketika saya memutuskan, ya menawarkan untuk berdoa buat seseorang, apapun agamanya, mereka nggak pernah menolak. Sampai detik ini saya belum pernah ditolak. Ketika saya bilang, Pak, boleh saya doain Bapak? Dia pasti jawab iya. Dan saya bilang, saya doain dalam nama Yesus ya Pak. Oh, dalam nama siapa aja Pak? Hari ini masih ada orang yang mau doain orang. Ya, adalah sebuah kebodohan kalau saya tolak Bapak doain saya, dia bilang gitu. Ya, sebuah anugerah Pak, masih ada yang mau doain orang, dia bilang. Dan bisa jadi sesederhana itu, tapi kita dipenuhi ketakutan. Kita dipenuhi ketakutan bahwa kita akan ditolak. Tapi saudara, sekali lagi saya ingatkan bahwa terang sekecil apapun pasti akan mengalahkan kegelapan. Pasti akan bersinar di tengah kegelapan. Dan 2020 sekali lagi mengajarkan kepada kita, Tuhan seperti membawa kita keluar dari kenyamanan kita. Untuk bergereja, untuk kebaktian di luar sana. Ya, untuk pakai semua platform. Ya, dikatakan seperti ini, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dan ini yang saya percaya.
Ya kita nggak bisa bersembunyi lagi di tempat tembok gereja, kebaktian untuk kalangan sendiri lagi, akhirnya ditaruh di platform sosial media, ya semuanya, Instagram, YouTube, dan platform manapun, Facebook Live dan whatever. Ya akhirnya apa? Kita yang tadinya selalu pasang di poster aja, selalu ada tulisan bintang kecil untuk kalangan sendiri. Selalu kayak gitu acara-acara Kristen untuk kalangan sendiri, untuk kalangan sendiri. Padahal Yesus nggak mati untuk kalangan sendiri. Ya dia lahir, hidup, mati untuk kita semua. Ya dia juru selamat dunia, bukan juru selamat orang Kristen doang. Tetapi pesan ini selalu seringkali terkurung di dalam kata kecil tadi, untuk kalangan sendiri. Akhirnya Tuhan bawa kita keluar, ya khotbah-khotbah kita didengar oleh siapapun, di YouTube siapapun bisa dengar, dan siapapun bisa percaya kepada Yesus. Nggak ada boundaries, nggak ada batasan. Ya, dan ini yang Tuhan mau. Kenapa? Karena sekali lagi dia menyelamatkan kita, sang terang, menyelamatkan kita dari kegelapan agar kita bisa bersinar keluar. Jadi ada tugasnya adalah untuk keluar dari persembunyian. Orang nggak meletakkan pelita, menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, tapi di atas kaki Dian. Ya ini yang saya percaya secara personal dan saya alami sepanjang kehidupan saya, bahwa kaki Dian yang Tuhan lagi percayakan sekarang ya ada di namanya sosial media. Sosial media adalah kaki Dian zaman now, and it's true. Yang Anda lihat saya ya, yang benar-benar mengalami apa ya, ini tuh suatu yang powerful yang bisa disalahgunakan jadi harmful, atau digunakan dengan tepat guna dan jadi powerful. Dan ini yang saya percaya, platform ini manfaatkan dengan baik. Ya bawa iman kita keluar sana di mana mereka membutuhkannya, bukan di tempat di mana kita udah sama-sama terang. Ya saatnya kita melakukan penginjilan, ya buat pemuritan online. Siapapun boleh ikut, nggak ada paksaan sama sekali. Ya siapapun boleh nyimak, kalaupun belum mau ikut bisa nyimak dulu. Ya siapapun bisa bertanya, dan ruang-ruang itu yang New Wine International Church berikan di sepanjang pandemi ini. Ya ruang-ruang untuk bertanya, ruang untuk diskusi, ruang untuk benar-benar bertumbuh bersama dalam pembacaan firman Tuhan, ruang-ruang pemuritan. Dan ini yang urgent. Ya ini yang Tuhan rindu, karena dia sang terang datang ke dalam gelap, ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan Anda dan saya dari kegelapan, agar kita bisa keluar dari persembunyian kita dan bersinar. Karena sekali lagi, orang-orang di rumah itu atau siapapun di sekeliling kita sangat membutuhkan terang kita. Ingat apa kata Tuhan Yesus, kamulah terang dunia, Anda dan saya. Ya, Anda dan saya. Dan dikatakan demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Seperti itu, artinya apa? Kita ada perintah bukan untuk jadi terang, tapi ada perintah untuk keluar dari persembunyian kita. Untuk memberanikan diri kita keluar, karena kita menyadari bahwa dunia ini membutuhkan kita. Dunia ini membutuhkan kita. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Bukan memuliakan namamu. Oke, mencap engkau sebagai orang saleh, orang baik. Ya, tapi apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, kalau bicara tentang kebaikan bisa bentuknya pencitraan. Kita bisa berlomba adu baik. Ya, orang bisa minjem duit biar kelihatan nanti bagi-bagi duit. Bisa kok, banyak cara untuk melakukan pencitraan. And that's what religion often does. Itu yang agama seringkali lakukan. Tapi ada yang sangat menonjol yang nggak bisa ditiru, yaitu apa? Kasih kepada musuh misalnya. Kita mengasihi musuh kita berdoa bagi yang mencaci kita, lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang jahatin kita. Kita bahkan memberkati mereka yang mengutuk. Dan kasih kepada musuh ini yang selalu jadi pembeda dan yang menonjol. Dan biar di Natal tahun ini, kita berkatin orang-orang di sekeliling kita, apapun kepercayaannya, apapun tindakan perlakuan mereka kepada kita. Justru kalau kita perlu cari yang paling jahat sama kita, yang paling kayaknya nggak suka sama kita, kita berikan hadiah. Kita jadi berkat buat mereka. Ya karena ada satu ungkapan, saya lupa siapa yang mengatakannya, dikatakan seperti ini. Seringkali orang yang paling keras, paling menolak kasih yang kita berikan, seringkali itu orang yang paling membutuhkannya. Dan saya percaya, saya setuju. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, ya dia hidup sempurna, gantiin hidup Anda dan saya yang berantakan, hidup kita yang berantakan. Dan akhirnya apa? Kita teriak salibkan dia. Kita yang paling menolak dia, tapi ternyata dia mati untuk kita. Ya, dan itu yang mesti menginspirasi kita. Natal biasa selalu menginspirasi kita untuk memberi, untuk berbagi sebagai ucapan syukur kita. Karena ucapan syukur yang paling berarti bentuknya pemberian, saudara. Bentuknya pemberian, bersyukur buat New Wine International Church yang terus di tengah pandemi, bahkan di tengah kesulitan ini terus ya berupaya untuk memberi. Dan itu saya bersyukur ada di keluarga yang benar-benar
memberkati saya, menginspirasi saya. Ya kita bukan orang-orang yang paling punya di dunia ini, bukan orang-orang paling kaya, tapi kita kaya dalam perbuatan baik. Ya, kita kaya dalam kebajikan, kita rindu untuk benar-benar bersinar di tempat yang paling membutuhkannya. 2020 adalah mungkin salah satu tahun tergelap dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur, ya, terang telah datang dalam hidup kita dan mengubahkan kita, menyelamatkan kita dari kegelapan. Yesus menyelamatkan Anda dan saya dari kegelapan sehingga kita memberanikan diri, bisa berani untuk keluar dari persembunyian kita dan bersinar dimanapun kita berada, buat orang-orang di sekeliling kita. Ya, ada satu lagu yang saya favoritin dari awal saya join New Wine, ya, Be a Miracle to Somebody. Ya, ada satu lagu itu saya suka banget. Ya, jadilah mujizat bagi seseorang. Kalau Anda belum mengalami mujizat, ya misal ada sesuatu yang Anda rindukan apapun itu. Tapi saya setuju gini loh, saya sebenarnya mesti kita menyadari ya, setiap kita masih bangun pagi ini, ya, karena itu mujizat Tuhan. Kita masih ada sampai sekarang bukan karena kebaikan kita, bukan kuat, bukan gagah kita, tapi roh Tuhan. Adalah anugerah Tuhan kita masih ada, itu semua mujizat. Ya, jadi ketika kita lagi minta mujizat yang spesifik dan Tuhan belum kerjakan dalam hidup kita, mengapa kita tidak jadi mujizat bagi orang lain? Ya, karena keadaan kita sekarang adalah mujizat Tuhan, bahkan keberadaan kita dimanapun itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Ya, dia selama aku dalam dunia, akulah terang dunia, kata Yesus. Tapi sekarang aku di surga, kamu terang dunia. Anda dan saya. Ya, biar 2020 ini mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita untuk keluar dari persembunyian. Tuhan mengkondisikan kita untuk keluar, ya, untuk melihat kebutuhan di luar sana. Banyak orang yang membutuhkan juru selamat. Semua orang perlu juru selamat. Banyak orang yang membutuhkan bantuan kita, kasih kita. Karena berapa orang berpikir Tuhan gak ada hanya karena gak pernah melihat cinta yang nyata. Ya, kita harus meyakinkan orang-orang bahwa God is love and love is real. Lewat cinta yang dibuktikan, kita membuktikan keberadaan Tuhan. Dan biar orang-orang kembali berbalik kepada Tuhan, bertobat dari jalan yang salah, percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan. Ini pesan Natal kali ini, be a miracle to somebody. Jadilah mujizat bagi seseorang, siapapun itu, khususnya orang-orang terdekat Anda. Nikmati Natal Anda bersama orang-orang terdekat, berkati mereka. Yang saudara tahu bantuan Anda akan sangat berharga buat mereka, membangkitkan harapan mereka yang udah hampir putus asa. Dan ini tugas kita. Kita diselamatkan oleh sang terang dari kegelapan, dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Memberanikan kita keluar dari persembunyian kita, dari kenyamanan kita, kenyamanan kerohanian 4 tembok gereja, untuk keluar, naik ke atas platform dimanapun kita ditempatkan, di pekerjaan manapun, ya, melalui sosial media, apapun platformnya Anda pakai, ya, kita untuk bersinar di sana sehingga orang-orang yang follow kita, orang-orang yang lihat hidup kita, ya, bisa diberkati oleh Tuhan dan berhenti berjalan dalam kegelapan. Mereka bisa berjalan dalam terang yang kita miliki, yaitu Yesus Kristus. Dan biar semua bisa kembali percaya kepada Yesus dan memperoleh selamat. Sekali lagi, Christopher Tapihir bisa mengucapkan selamat Natal. Ya, lebih awal kita akan terus merayakan Natal tiap minggu, ya, dalam sebulan ini. Dan Merry Christmas, God bless us all. Izinkan saya berdoa sebentar bagi kita. Tuhan, thank you buat pesanmu yang mengingatkan kami bahwa light of the world step down into darkness, open our eyes and let us see Engkau. Terang dunia datang ke dalam dunia ini yang gelap ini, Tuhan, untuk menyelamatkan kami dari kegelapan dan memberanikan diri kami, memampukan kami untuk berani keluar dari persembunyian kami dan bersinar seperti seharusnya. Karena Engkau yang berkata bahwa kami adalah terang dunia seperti Engkau dulu ketika di dunia, Engkau terang dunia. Terima kasih ya Bapa buat pengingat ini, sehingga Natal ini gak berlalu sia-sia. Izinkan kami jadi berkat, jadi mujizat bagi seseorang di Natal tahun ini. Terima kasih ya Bapa, kami percaya semua yang kami butuhkan, Engkau yang cukupkan, dan kemampuan, ya, untuk kami bisa membantu jadi berkat buat orang, Engkau juga yang mampukan. Ini semua Engkau, it's all you, oh God, dan kami bersyukur. Roh Kudus bantu kami terus berbicara ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami 2 tinggi, bukan untuk minta berkat lebih banyak, untuk mengingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us, Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir orang Kristen diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Kami percaya roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati tinggal di dalam kami. Roh itu mampukan kami untuk tidak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat buat sesama kami dan muliakan Bapa kami yang di sorga. Pertama di rumah tangga kami, keluarga kami, lingkungan kami berada, di tempat kami berusaha, bekerja, studi, melayani,
di negara ini bahkan dimanapun kami berada. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Dan kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Anda dan saya. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa ke tempat yang Dia janjikan Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati dan bersyukur atas kelahiran Yesus, kehidupan dan kematian, pengorbanan, kebangkitannya. Dalam nama Yesus, semua siap menjadi berkat. Mengatakan amin. God bless you. Merry Christmas. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat